Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil qur'ana tartila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa insyaallah, tanggal 28 April 2020, kita hari ini masih seperti yang kita tahu semua bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak ringan, dan itu dilanda oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Dan sebagai seorang muslim atau muslimah, apa yang harus kita lakukan ketika atau dalam menghadapi situasi seperti ini? Justru menurut saya pribadi ada hal yang sangat berharga yang bisa kita petik untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Seperti kita tahu semua bahwa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, yang tadinya mungkin tidak miskin, mungkin masuk kategori orang miskin baru karena tidak mempunyai income, atau bahkan orang yang sudah tadinya miskin keadaannya bertambah parah. Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Kita yang selama ini disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, dengan pekerjaan kita, bahkan untuk keluarga pun kita sangat sedikit waktu kita. Nah, di momen seperti ini Allah memaksa kita untuk kembali kepadanya, bertafakur kepadanya, bersujud kepadanya. Dan salah satu bentuk cara mengingat kita kepada Allah adalah membaca Quran, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu agama dan syariat Islam. Nah, pada momen ini saya ingin lebih menekankan kepada saudara-saudaraku semua untuk kita untuk kembali kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca Quran. Seperti yang kita tahu bahwa dalam agama kita itu, dalam agama Islam, membaca Quran itu sangat penting. Bahkan dikategorikan menurut dalam sabda Rasulullah yang telah saya sampaikan di awal, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar membaca Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa di situ dikatakan khairukum, orang-orang yang terbaik, orang yang paling baik menurut di sisi Allah dan Rasulnya adalah orang yang senantiasa belajar membaca Quran dengan tartil. Tartil itu adalah membaca Quran dengan perlahan, dengan baik, dengan tajwid yang baik dan benar. Nah, ada beberapa
dalil atau hujah yang bisa kita pakai untuk bisa mengencourage, memacu atau memotivasi diri kita untuk bisa lebih membaca Quran. Salah satunya yang ingin saya bacakan adalah salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Dan dikatakan bahwa tidaklah aku katakan, Rasulullah mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim berarti kita sudah mendapatkan pahala 30 pahala, karena satu huruf dikali dengan 10. Dan bagaimana kalau kita sudah membaca begitu banyak ayat, banyak surat, apalagi sampai kita menghafalkannya, Masya Allah, itu sungguh luar biasa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat ini, jadi kalau kita ada yang mungkin yang baru belajar, itu tidak apa-apa. Justru kalau orang yang baru belajar tetap akan mendapatkan pahala, ya, tetap akan mendapatkan pahala, karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tamu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajra." Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti atau taat. Jadi di kalimat pertama dikatakan bahwa kalau kita memang sudah mahir membaca Al-Quran, maka kita akan, ketika membaca, kita akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang baru belajar membaca Al-Quran dan masih terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Bayangkan saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kita baru belajar membaca Al-Quran dan baca terbata-bata sudah mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah mahir, yang tadi sudah dikatakan bahwa akan dikumpulkan bersama malaikat yang sangat mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali dalil-dalil atau hujah yang bisa kita pakai untuk bisa memotivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan khususnya menghafalkannya. Bahkan dengan membaca atau menghafal Al-Quran, kita akan kedudukan kita nanti di akhirat akan ditentukan oleh akhir bacaan kita dan akhir hafalan kita. Bahkan dengan menghafal Quran, kita bisa menolong orang tua kita insyaallah di surga dan memberikan mahkota, ya, kemuliaan di akhirat insyaallah. Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan mencoba membacakan atau membaca dengan hafalan yang sudah saya punya, insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kalaupun ada yang salah, mohon maaf, ya itulah kekurangan saya sebagai manusia. Insyaallah saya akan membaca surat saat ini, mungkin An-Naba, surat An-Naba,
surat yang ke-78 kalau tidak salah ya. Ya, 78 ayat 40 ayat, dan ini surat Makkiyah yang berarti diturun di kota Mekah. Dan ini anaba artinya berita besar. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'thirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba athraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, tadi kita sudah baca surat An-Naba, surat yang ke-78. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syafaat dan penolong kita semua di akhirat kelak. Dan nanti akan ada mungkin video-video selanjutnya yang kita akan coba untuk merekam setiap surat yang sudah saya hafal ya. Alhamdulillah, nanti untuk sebagai pemicu dan motivasi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe dan share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.